Jadi PE NGO Black Series ini untuk harian cukup recommended guys ya. Settingannya tidak terlalu rumit. Kalau kalian sudah ngecek video ini, saya yakin kalian bisa juga setting ya. Jadi halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ujung Sumping di channel Asep NFS. Yo, kali ini saya mau bahas karbu lagi guys ya, PE 28 lagi, tapi ini baru datang ya barangnya. Jadi barangnya karbu keluaran lama, cuman saya tertarik karena ini karbu banyak yang request untuk di-review. Kita di sini bukan sekedar review, tapi kita bagikan tips trik untuk menyetingnya dan kita perlihatkan juga ukuran lubang-lubangnya seperti apa dan idealnya di setting seperti apa sih karbu ini. Karbu apakah ini? Ya, kalian yang sudah follow TikTok saya pasti tahu ya, ini adalah karbu PE28 NGO Black Series yang harganya cuma 100 ribuan ya. Kurang dari 200 ribu lah pokoknya ya, dengan kondisi karbu yang kita lihat dulu. Saat saya unboxing ini sangat luar biasa sekali ya. Finishing, build quality karbu ini top banget guys. Untuk harga karbu di bawah 200 ribu ini sangat recommended ya. Di sini saya beli sekaligus 2 pieces, 2 unit ya. Jadi yang satunya kalau mau langsung check out aja di link di bawah, cuma satu ya. Kalian yang beruntung selamatlah. Oke guys, ini dia karbunya. By the way, kalau kita beli karbu ini kita dapat box yang seperti ini ya. Ini boxnya masih sama dengan seri yang low budget alias seri terbawah, seri paling murah ya. Boxnya sama banget, cuman berbeda di sini ada tulisan PE28 Black NGO. Kalau yang silver kan ya silver ya. Untuk boxnya sih sama banget. By the way, ini kelebihan karbu ini. Jika karbu-karbu PE lain kebanyakan itu tulisannya for racing use only, di sini kita si NGO ini berani tagnya itu race, competition, dan daily use ya. Jadi emang karbu ini katanya memang benar-benar cocok di segala kondisi motor kita guys ya. Nah kalau kita beli mentahnya kita dapat kayak gini guys. Ini unit karbunya sebelum diapa-apain ya, biar kalian tahu dulu. Biasa kita cuma dapat plastik bening, selang-selang 2 biji tanpa ada cadangan PJMJ, dan kondisi karbunya seperti ini. Oke lah ya, ini untuk harga di bawah 200 ribu. Sekali lagi buat quality-nya TOP BGT guys. Walaupun untuk romance-nya nanti kita lihat setelah penggunaan beberapa kali sudah ada goresan atau belum, kita lihat ya guys ya. By the way, untuk tadi saya risetnya itu open filter guys ya. Kenapa saya nggak pakai filter? Karena kebanyakan orang kalau ganti karbu PE di Satrep itu open filter. Jadi saya sengaja risetnya open filter walaupun saya punya filter CPO. Oke, kita bongkar ini di bagian skepnya dulu, yang bagian terluar dulu ya. Untuk di skep ini walaupun kondisinya baru, digunakan beberapa kali. Tadi saya cek udah ada gores-gores halus guys. Nah ini dia. Sudah ada gores-gores halus ya. Tuh, hampir di sekelilingnya guys. Jadi ini untuk chromanya tidak sekuat CPO ya. Sudah jelas ini di bawah CPO. Ya wajar sih dengan harga di bawah 200 ribu. Tapi masih mending jika dibanding dengan yang versi low-nya. Yang versi low kan bahannya bukan kuningan kayak gini ya, tapi silver gitu guys. Kalau yang ini udah kuningan dan kemungkinan skep ini akan lebih awet jika dibandingkan yang versi low. Jauh lebih awet lah, lumayan gitu ya. Kemudian apalagi yang saya rubah di sini pakai cuk punya PWK supaya tinggal ditarik. Tapi kalau kalian cuk kabelnya masih aktif ya ini tinggal sambung aja cuk bawaannya ke sini ya, sama aja guys ya cuk bawaan motor kalian. Nah untuk setelan langsam di sini saya custom. Kenapa saya custom? Karena Satria F itu kalau nggak di custom dia mentok kerangka, jadi custom pendek ya. Kurang lebih minta segini supaya nggak mentok kerangka. Ini space kerangkanya cukup lumayan lah. Dia leluasa untuk muter-muter dan nggak takut mentok. Nah, terus apalagi di sini saya tutup lubang untuk oli sampingnya seperti biasa ya, menggunakan karet, atau kalian mau pakai lem, pakai apapun, yang penting itu ditutup. Ini untuk bagian luarnya nggak ada yang saya rubah lagi. Terus kita intip bagian lubang-lubangnya. Ini yang membuat karakter karbu ini agak spesial guys ya. Jika dibanding karbu PE aftermarket lain, si karbu PE NGO ini karakternya sedikit unik sendiri guys ya.
Jadi dia karakternya itu basah guys, bawaan karbunya itu basah, RPM tengah ke atasnya. Untuk RPM bawahnya sih ya relatif sama aja ya, karena ukuran lubang-lubangnya relatif sama dengan kebanyakan karbu PE aftermarket yang kecil-kecil. Jadi untuk RPM bawahnya dia relatif kering lah ya. Jadi menggunakan pilot jet sekitaran 40 aja itu masih kerasa pas, bahkan 42 juga masih bisa idle dengan cukup bagus. Tadi sudah saya coba, walaupun tetap akhirnya dapat di ukuran 38 untuk pilot jet ya. Nah, karena lubang-lubang ininya kecil tadi, jadi RPM bawahnya ya bisa dibilang agak kering, tapi ini yang membuat kita harus custom head nozzle guys ya. Di sini saya sudah menemukan head nozzle paling pas untuk si karbu ini. Ini sih kurang lebih sama dengan tipe-tipe PE yang umum ya. Tipe-tipe PE yang umum guys ya untuk si head nozzle-nya. Karena lubang depannya ini sama dengan PE kebanyakan. Jadi head nozzle-nya juga sama kayak gini. Kalau motornya udah tune up ya wajib dicuak kayak gini supaya membantu RPM bawah lebih basah lagi ya. Cocok di motor saya ini udah mantep banget, RPM bawah udah pas lah ya, nggak terlalu basah nggak terlalu kering, pas. Dominan agak sedikit basah sengaja ya, seperti biasa kalau motor udah nggak standar lebih aman dan lebih enak kalau dibikin agak basah-basah gitu guys ya, dan enak, dan memang si karbu ini juga lebih enak. Nah, kelebihan si coak ini dibanding dengan head nozzle pendek apa? Head nozzle yang coak ini bisa membantu lebih menghaluskan si bahan bakar dan relatif bisa lebih basah di RPM bawah dibanding dengan head nozzle yang pendek sekelilingnya guys ya. Head nozzle yang pendek sekelilingnya itu memang bisa membantu agak basah di RPM bawah, jadi bensin lebih cepat keluar gitu ya. Cuman tidak sebasah ketika kita bikin di coak seperti ini. Kalau nggak percaya kalian coba sendiri, bandingkan deh. Kalau percaya ya udah syukur ya, kalian tinggal mengikuti saja cara yang saya lakukan, atau ya bisa membeli head nozzle jadi customan dari saya guys ya. By the way, ini penampakan bagian dalamnya ya. Ini saya sengaja pakai nozzle PE yang jumbo ya. Karena nozzle PE jumbo ini kan nozzle PE biasa, cuman dia pendek ya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya nggak punya ukuran mainjet 115 untuk PE guys. Kalau saya punya sih sebenarnya nggak usah ganti mainjet PWK kayak gini ya. Ini saya pakai mainjet PWK karena nggak punya mainjet ukuran 115. Kenapa bang mainjetnya kok kecil banget padahal open filter? Nah ini guys ya, ini jadi salah satu ciri khas karbu ini menurut saya, yaitu lubang air jetnya di sini terhitung kecil guys ya. Jika dibanding dengan PE aftermarket kebanyakan atau bahkan dengan PE original, ini lubang air jetnya cukup kecil. Lubang air jet itu yang mana bang? Lubang air jet itu yang bawah ini ya, nah yang tengah tuh kelihatan. Lubang air jetnya cukup kering guys, coba saya terang. Nah kelihatan kan, itu lubang air jetnya kecil, relatif lebih kecil dibanding PE aftermarket atau PE original ya yang ada di pasaran. Ini relatif kecil, kurang lebih mirip dengan lubang PE BRT guys ya. Jadi mintanya mainjetnya kecil. Saya juga pertama masang sebenarnya pakai mainjet ukuran 122, tapi berebet guys ya. Jadi langsung saya cek lagi, ternyata benar lubang air jetnya lebih kecil dibanding PE kebanyakan. Kalau di PE yang lain rata-rata kalau yang nggak ada power jetnya, saya itu menggunakan mainjet ukuran 120 atau 122. Sedangkan di PNGW ini enak pakai 118 atau 115 padahal oven filter ya. Jadi kalian jangan kaget jika karbu yang kalian pakai itu berbeda dengan karbu-karbu kebanyakan teman-teman kalian. Mungkin saja memang karakter lubang-lubangnya yang berbeda dengan karbu teman-teman kalian ya. Jadi nggak perlu menyamakan PJMJ-nya. Dan jangan percaya juga jika ada bengkel atau teman kalian yang bilang jangan pakai PJMJ yang kecil, takut motornya kekeringan atau settingannya kekeringan, nanti rawan jebol. Ya itu tidak bisa jadi patokan ya. Ukuran PJMJ kecil itu belum tentu ke mesinnya jadi kering. Bisa jadi kalau lubang-lubang air jetnya kecil itu malah jadi basah settingannya ke mesin ya. Jadi ukuran PJMJ benar-benar relatif gimana karakter lubang-lubang karbunya dan relatif gimana permintaan mesinnya guys. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah apalagi bang yang abang rubah, apalagi yang saya rubah ketika saya nyeting karbu ini? Udah guys gitu doang ya. Untuk jarum tetap menggunakan jarum bawaannya yaitu J6 ZG. Ini cukup bagus jarumnya, oke lah, TOP BGT ya. Ini saya cocok di jarum J6 ZG bawaan NGO.
Untuk head nozzle-nya sekali lagi ini custom spesial untuk NGO enggak guys. Ini sama seperti PE kebanyakan yang tipe tune up ya. Bedanya mungkin agak tinggi sedikit sih. Cuman itu enggak terlalu pengaruh ya untuk tingginya sebenarnya. Lebih ke coakannya aja sih. Nah, kesimpulannya gimana Bang untuk si PE NGO ini? Apakah recommended dengan harga PE di bawah 200.000? Ya, seperti yang kalian lihat tadi, minusnya itu cuman di skep ya. Skepnya ini masih sedikit gampang baret. Padahal pemakaian baru sebentar, tapi baret-baretnya sudah terhitung lumayan banyak. Tapi nggak dalam juga guys, jadi baret-baret halus aja. Relatif lebih aman. Kemudian ada, kalau kalian beli baru itu ada kasar-kasarnya di sini ya. Nah, ada permukaan kasar seperti PE CPO di sini. Jadi finishing yang kurang rapih tetap selalu ada di sini guys ya. Kalian cukup rapihkan, atau kalau beli dari saya ini udah hasil dirapihkan dan udah tinggal pakai ya. Walaupun mungkin untuk ukuran PJMJ nanti tetap itu tergantung permintaan mesin kalian. Jadi ada kemungkinan patokan PJMJ yang saya kasih itu nanti akan kalian rubah lagi. Oh iya, untuk setelan angin di sini dapat di sekitaran 1,5 putaran di pilot jet ukuran 38 ya. Jadi saya dapat settingan, ulangi lagi ya, pilot jet ukuran 38, main jet di ukuran 115, jarum J6 jet di klip tengah, dan head nozzle custom Sakti yang tune up. Ini udah cocok banget guys ya untuk karbu PE NGO Black Series. Guys, kita udah nyampe di tempat biasa ya. Ini untuk tes RPM bawahnya dulu. Ini saya settingan untuk harian, jadi tidak benar-benar disetting responsif banget, tapi ini paling nyaman ya. Jadi ketika santai bisa irit, tapi ketika disentak dia mau. Ciri khas open filter itu berisik ya. Itulah kenapa saya nggak suka oven filter guys, karena berisik banget. Tadi oven filter kita dapat di pilot jet 38 dan main jet 115 ya. Nah, sekarang saya pakai filter CPO yang model jamur yang busa itu guys. Ini turun ya, pilot jet jadi ukuran 35 dan main jet di 110. Kayaknya di 108 sih pasnya. Cuman udah tanggung dipasang ya, kita cek sound dulu. Ini untuk nutup dari hujan ya, soalnya filter busa itu kalau kena hujan parah guys ya. Kemarin sempat motor saya disimpan di air terjun. Jadi di pas hujan gede motor pas di turunan air dari genteng guys ya. Jadi kemarin si filternya basah banget, akhirnya ya saya harus bikin penutup kayak gini ya. Ini kan ditutup guys, nggak kelihatan kalau udah dipasang leg seal-nya ya. Leg centernya udah dipasang, ini nggak bakal kelihatan ya. Demi keamanan dan kenyamanan kita, walaupun hujan-hujanan nanti kita bakal aman tentram guys ya. Pedalnya udah stabil banget lah, mantap ya. Untuk di pilot jet 35 dan 38 itu bedanya cuma di setelan angin. Setelan anginnya cuma beda sedikit aja guys ya, mungkin hanya beda setengah putaran. Terus ini masih agak kebasahan RPM tengahnya guys. Tapi settingannya udah mantap untuk harian ini. Dipakai pelan bisa irit, di jambak-jambak dia mau guys ya. Jadi ini udah recommended banget untuk settingan sehari-hari. Jadi kita punya patokan dua settingan yang berbeda, yang pakai filter dan nggak pakai filter alias open filter ya. Perbedaannya cuman tipis-tipis aja guys di ukuran PJMJ yang terjelas. Kalau pakai filter itu wajib turun, kalau nggak pakai filter itu ukurannya agak gede. Terus setelan angin juga tinggal menyesuaikan ya. Jadi kesimpulannya, karbu ini punya karakter RPM atas yang basah karena lubang air jetnya kecil. Jadi kalian kalau mau nyeting karbu ini,
persiapan ukuran main jet yang relatif lebih kecil dibanding dengan karbu PPE kebanyakan. Jika biasanya kalian dapat settingan di pilot jet main jet ukuran 120 seperti saya, siapkan ukuran main jet di sekitaran 115-an guys ya, kayak gitu. Itu udah paling mantep banget ya. Jadi RPM atas nggak bakal ngok, nggak bakal berbet di RPM tengahnya, udah enak banget lah pokoknya ya. Nah, sisanya untuk pilot jet, settingan angin dan lain-lain relatif lebih sama dengan PE kebanyakan. Yes, recommended lah ya, kalian bisa coba. Dan jika kalian mau settingan PE NGO spesial dari saya, sudah menggunakan head nozzle Sakti dan PJMJ yang sesuai patokan motor kalian, ya kalian bisa cek linknya di deskripsi. Cuman satu pieces ya yang ready, jadi siapa cepat ya dapat ya. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.